Hello, welcome back to Miss Molly's English Time channel with me, Miss Molly, M-O-L-Y. This time, Miss akan bahas tentang formal invitation letters dan personal invitation letters. Dan informasi ini atau pembahasan kali ini akan sangat berguna buat teman-teman yang sedang bekerja di multinational company atau yang baru mau melamar di multinational company. Kenapa harus tahu? Karena formal invitation letters atau surat undangan resmi adalah salah satu surat yang sering diminta untuk dibuatkan ya untuk acara-acara di kantor. Itu yang pertama. So it's very good for your future work later. Untuk bagus banget untuk kerjaan kalian nanti dan juga untuk teman-teman di kelas 11 SMA yang ingin tahu perbedaan lebih jelas dari formal invitation letters dan personal invitation letters. So, without further ado, let's check this out. Okay, now let's talk about formal invitation letters dan personal invitation letters. Ini Miss akan bahas perbandingannya ya, perbedaannya biar teman-teman tahu, karena kalau bahas formal invitation letters saja tanpa tahu bedanya apa sama personal invitation letters nggak seru aja ya. So kita bahas lebih jelas. Kita bahas tentang formal invitation letter yang pertama yuk. Apa sih formal invitation letters? Teman-teman bisa lihat ini salah satu contohnya. Nah, kalau lihat ya nggak ada warna-warna dan segala macam, biasanya seperti itu dan karena lebih formal ya. Bisa lihat teman-teman juga dari banyak hal. Kira-kira apa ininya perbedaannya? Apa yang buat informal invitation letter, surat undangan resmi? Iya, bahasanya lebih formal, yes. Acaranya lebih formal, exactly. That's why formal invitation letters itu is the letters used to invite people to come to the formal event. Ya, come to formal event, acara-acara formal, juga formal institution yang biasanya diadakan oleh formal institution dan menggunakan kalimat yang formal atau bahasa yang formal. Apa sih bahasa yang formal itu? Apa bedanya sama bahasa slang atau casual? We're gonna discuss this more later. But now let's talk about the structures. Nah, ini yang paling penting supaya teman-teman tahu apa sih strukturnya, terdiri dari apa saja, sehingga nanti teman-teman bisa mudah menuliskan formal invitation letters. Yang pertama, teman-teman bisa lihat ini ada namanya ya, Mr. Ben Folder, the position sales supervisors, and then the address of the Mr. Folders here, which is the recipients of the letters. Maka yang pertama Miss bilangnya the letter recipient's address, and then we have the date here. Surat dikirim tanggal dibuat atau dikirimkannya si undangan tersebut ya. Nah, ini bukan tanggal acaranya. So we have here June 13, 2009. Dan bisa teman-teman perhatikan penulisan tanggalnya di sini June 13. Sebenarnya kayak salah ada kata TH-nya di kata 13th ya, TH-nya itu. Padahal kalau di formal itu tidak ada penulisan seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang sering salah ya. Ini masih tulis TH di formal invitation, which is a big no-no. Itu lebih ke bahasa casual. Nah, kita bahas nanti di personal invitation letters. And now the third one we call it as the opening salutations. And in the opening salutations ini teman-teman, which is really interrelated with the closing salutations ya. Jadi si apa ya, salutation itu lebih kayak yang terhormat kepada gitu ya dalam bahasa Indonesia. Itu berkaitan dengan si penutupnya nih ya. So openingnya itu di sini kan dear Mr. Folder ya, F-nya besar, dia bukan berarti folder yang buat lipat-lipat itu ya. Ini nama orang. Kalau nama orang, karena di sana mereka gitu ya, ada kayak Taylor Swift. Kita tahu kalau kata Taylor tuh agak mirip-mirip yang penjahit misalnya ya. Tapi T-nya besar gitu. Nah, itu berarti nama orang ya. So we go back here again in the opening salutation, dear Mr. Folder. Ini tuh opening dan ditutup dengan sincerely yours. Kenapa nggak faithfully yours ya? Ini karena si dalam salutationnya sudah disebutkan nama penerima. Walaupun
yang menuliskan undangan itu belum tentu pernah bertemu dengan si penerima undangan, tapi karena tahu namanya maka ditutupnya dengan sincerely yours, ya. Ada dua versi penulisan sincerely yours ini. Kalau yang yours yang di belakang kita sebut dengan American English stylenya, dan juga kalau yours-nya di depan, yours sincerely, jatuhnya jadi British English. Anybody can guess why do we need to know about these two things? Exactly. Jadi kan teman-teman kalau misalnya mengundang orang dia berasal dari British atau teman-teman bekerja di perusahaan British English, you know the preference-nya, you know the style gitu ya. Jadi misalkan tahu gitu perbedaannya. Nah pasti kan orang jeli loh, ini kan British company kenapa pakainya American style. Nah itu yang harus teman-teman pahami ya. Alright, itu kalau yang pakai faithfully biasanya tidak pakai ada namanya. Jadi dear sir or ma'am baru ditutup dengan your faithfully yours atau yours faithfully. Miss gimana kalau kayak best regards, warmest regards? Best regards lebih netral, dia bisa kemana aja. Cuman biasanya kalau tingkatnya formal banget pilihannya itu sincerely yours atau faithfully yours. Kalau with love for the warmest regards itu lebih informal ya teman-teman ya, karena dia udah lebih kayak bahasanya tuh udah lebih kayak agak kayak temen gitu. Okay, now we go back again here. Ada yang nomor 4 ini adalah the main paragraph, which consists of several important points here. We have the invitation statements, where we would like to invite you to attend. So ada tulisan kami ingin mengundang gitu ya, atau we're inviting you. Jadi ada kalimatnya, ini kan surat undangan, jadi harus jelas dengan ini kami mengundang Anda atau kami ingin mengundang Anda gitu ya. The purpose of the invitation, mengundangnya dalam acara apa? So have inaugurations of our business, and then the date and the venue of the event gitu harus dikasih tahu, kayak Lisbon Building, September 12 at 8 AM. Oke. Dan teman-teman harus hati-hati dengan AM, PM itu ya, harus tahu perbedaan nih. Kalau AM pagi, PM jam 8 malam. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nah kayak it is our honor bla 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 ini lebih ke additional, kayak 5 itu ada additional paragraph juga. Basically talking about why probably the recipients letters get their letters. Kenapa mereka diundang, or why do they get invited, kenapa mereka diundang. Itu bisa kalian tambahkan ya teman-teman, tambahkan apa karena dia loyal customers, or they are important peoples, they are the like the board's members ya, tim pemegang saham dan segala macamnya. Oke. Nah baru yang nomor 6 ini kita sebut dengan RSVP, or stands for responsive reply. It's a word or phrase derived from French. Dia diambil dari bahasa Perancis yang artinya please confirm intinya gitu ya. Maka di sini ada bahasanya please let us know if you're coming or not. Jadi di bahasa formal tuh jelas kalau datang atau nggak datang kasih info please. Jadi disiapkan tempatnya, makanannya dan segala macam. Nggak kayak di kita ya, diundang kita nggak tahu nih siapa yang confirm, karena confirm kadang bahasanya segala macam. Nggak, mereka harus jelas. Kalaupun datang orang yang tiba-tiba kita nggak bisa datang, harus ada perwakilan karena kita sudah konfirmasi. Okay, so whether you can come or not, you need to respond. That's what RSVP means. Di sini dia lebih dijelaskan ya, tapi bisa dipersingkat dengan RSVP to siapa sih contact persons-nya. And then the last before the name of these signatures, we have closing statements. Like kita tutup gitu ya. Nah ini biasanya bahas kalimat atau yang frasa yang sering banget digunakan, like we are looking forward to more fruitful business deals. Kita berharap fruitful business deals, atau we are looking forward to meet you soon on the event. We are looking forward to, ini looking to be plus looking forward to itu adalah satu kesatuan yang jangan dipisah ya teman-teman ya, dan itu kalimat yang sering dipakai buat menutup surat apapun sebetulnya.
terutama yang formal ya, atau informal juga bisa. Intinya kita menunggu reply-nya dan segala macam atau kedatangannya. And we have closing salutations, and we have name and signatures of the writers or those who invite the guest itself. Okay. Next, we have the language features. Okay, sorry buzzer. The language features here. Mereka menggunakan formal language karena formal language there is no contractions. No contraction tuh nggak ada yang dipendek-pendekin. Kayak we would like ini kan bisa with like gitu kan ya. We have been kan bisa with been gitu. We will bisa will. Nah itu nggak boleh di formal invitation. Harus ada will, harus dipanjangin we will, we would like, you have been. Jadi nggak ada yang disingkat-singkat sama sekali. Dan sebetulnya ini juga berlaku di semua jenis formal letters or even formal documents. Bahkan academic writing juga nggak boleh ada si singkat-singkatan ini. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di sini tendensinya kebanyakan menggunakan present tense and the future tense. Present tense, dan karena ini invitations untuk upcoming events, otomatis sering ketemu kata will. Kalau ada present perfect di sini lebih ke arah kayak apa yang sudah dilakukan dan segala macamnya ya. Itu lebih ke additional one. Okay, here are some important notes that you need to pay attention to when you write the formal invitation letters. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam penulisan ini ya, formal invitation letters. Seperti tadi saya bilang nih ya, lebih jelasnya ada dear sir or ma'am yang kita nggak tahu nama penerimanya, and you close it with faithfully yours. It uses American English, kalau stylenya American English, and yours faithfully, yours di depan kalau British English. And we have here, dear Mr. or Mrs. with the name of the letters, like letters of letter recipients, for example, like dear Mr. Fowler, dear Mr. Hamilton, dear Mr. Siregar. For example ya, biasanya ada family name-nya. Ditutup dengan sincerely yours if it is American English, or yours sincerely with the British English. And then again and again, you use would, could. It doesn't mean that it's in the past. Bukan berarti maksudnya ini di past ya, tapi lebih ke arah ini tuh lebih yang formal instead of will and can for the informal language. And yet, yes, no contractions in the formal invitation letters. You cannot write down don't, you need to say do not. Bukan donut ya, but do not. Ada kata o-nya itu. Kalau donut yang satu pakai u dan dia nggak ada space. Jangan keblinger ya. And then proper date. Mungkin pas tadi saya jelasin tadi teman-teman bingung maksudnya gimana sih ya, Miss Bom bilang TH second gitu. Nah kayak gini ya. Biasanya kan teman-teman ada yang tulis second, August second. Kalau di depannya nggak apa, ada 2nd of August, tapi kalau di belakangnya lebih baik dihilangkan, terutama untuk di formal documents. And we have here SVP2 to confirm whether come or not, and then regards only. Regards only ini bukan buat yang penyesalan ya, tapi please confirm if you confirm that you will not come. Jadi yang konfirmasi ke contact personnya hanya mereka yang memang tidak akan datang. Jadi kalau datang teman-teman nggak usah konfirmasi gitu ya, save time gitu. That's for the formal invitation letters. Now let's talk about the personal invitation letters. Nah ini contohnya ya, ada birthday party, we have baby showering, yeah, and then a lot of it. There's more in personal invitation, personal event stuff. And yes, it's an informal event. It's personals because usually they only invite like families, friends, and it uses the informal language, of course. Alright, and then here are the structures. The structures here. Can you guess? Yang tadi kan kita ada padat ya, ada 9. Now we only have 4 parts here. We have invitation statement right away, nggak ada kata addressnya, biasanya mungkin di depannya ya, tapi di body si ininya tuh, di body undangannya tuh nggak ada
ya. So we have invitation statement, join us for gitu. Nah, join us ini undang kita gitu langsung ya, invitation undang, bergabunglah atau dalam kegiatan kami gitu ya. The purpose of the invitations on bigger font, misalnya Jessie's birthday party, rehearsals, dinner. So it's more in a bigger font kan, kayak judulnya ini tuh apa sih, undangannya tentang apa. You have also the date and the venue of the event. A date. And then the venue, lihat teman-temannya ada July 16. Nah, ini tulisan TH-nya ini lebih informal ya, venues-nya. And then we have RSVP and then regards only here. Yang tadi saya jelaskan, kalau RSVP itu confirm bisa atau enggaknya harus confirm, tapi kalau regards only berarti hanya yang tidak bisa datang. Oke, dicatat. Language features, of course, we have informal language, join us, come to our party, nggak ada subjeknya. Kalau tadi kan, we would like to invite you, ini langsung join us, come to our party, join us to celebrate and stuff. Use constructions, you say you're invited, atau beberapa yang disingkat-singkat ya. The date and the venue of the event, ada RSVP-nya, semua ada present, bentuknya present tense sama features of course. Alright, let's have an exercises on a test and discussions of formal and personal invitations letters. Okay, when we talk about the main idea of a text, mudah banget teman-teman. Kalau formal invitation, kalau ada soal tentang ini, teman-teman bahas tentang kalimatnya di awal. Biasanya tuh ada kasih tahu tuh dia tentang apa kira-kira. Silakan dibaca dulu. Gimana? Exactly, yang C ya, invitation to attend an inaugurations of a business company. Ini kan inauguration of our business, berarti kan business company. Of a school kan enggak. Mr. Folder inauguration business, adanya Mr. Folder yang diundang, berarti kan bukan bisnisnya dia. Inauguration of the house manager, bukan, dia hanya manager, bukan di ownernya, jadi bukan jawabannya yang D. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Itu yang C. Great. Next, event will be conducted in the event will be conducted. Di sini jatuhnya adalah delta. Jadi conducted at Lisbon building, kelihatan ya. BLDG itu building ya teman-teman ya. Okay, it's pretty clear though. Just need to read it carefully. Sorry kalau nggak kelihatan ininya. Mr. Folder needs to confirm his attendance. Nah, kalau kata-kata by di sini, by itu bukan berarti sebelum ya, sampai tanggal September 2 gitu. Yang mana tuh? Yang sampai tanggal tanggal 2. Yang mana? Yes, yang C ya. Kalau before September 12 nggak jelas-jelas itu acaranya ya. Dan after September 2 jelas nggak boleh. By the end of September 12, di akhir September 12 lebih nggak bener juga. Tidak boleh lebih dari yang C ya, not later than September 2, September 2nd, 2009. Okay, and then here the closing salutations use sincerely yours because tadi apa yuk teman-teman? Ya, yang bravo. Gimana? Yang bravo, exactly. The opening salutation mentions the name of the letters recipients. Bukan British English, pakainya yours sincerely. Yours duluan. Okay? Now, what would be the best word to substitute the sentence number 1? Yang mana? Please let us know if you're attending the said event or not. Antara A sama B. Oke, ini regret, sorry harusnya S-nya ada. Regret only. Yang mana? Exactly yang A ya. Kalau regrets only
Dia bilangnya please let us know if you cannot come to the event. Nah, kalau nggak bisa datang baru pakai yang bravo. Lanjut, ini yang personal invitations, the main idea. Nah, main idea-nya nih apa lagi? Jelas banget. Tapi teman-teman harus hati-hati kalau bilang terlalu jelas, biasanya soal itu pasti akan lebih banyak variasinya. Ya, rehearsal dinner-nya for Jacqueline and Timotheus. Jadi in honor of itu bukan berarti kita untuk menghormati dia bagaimana, maksudnya kayak sama kayak kata on behalf, atas nama ya. Tapi berarti yang punya acara sih tetap si Jacqueline sama Timotheus-nya. Next, which of the following is true according to the text? Yang benar, berarti kalau yang benar disebutkan di sini ya. The rehearsal will stop at 5 p.m. The rehearsal at 5 p.m. berarti dia mulai kan, jadi bukan yang The rehearsal and the dinner venues are in the different places kah? Iya ya, di sini Highland Manor, kalau di sini adalah Chateau Dauphine. Nah, nggak tumis ngomongnya, jadi dia benar yang bravo. Kenapa C sama D salah? Kita bahas lagi. Conducted on the same time, jelas enggak ya, kan ini rehearsal at 5 p.m. Di sini bilangnya dinner to follow. Nah, setelah si rehearsal baru kita makan malam. Nah, yang delta makanya berarti yang mana duluan? Rehearsal dulu baru dinner ya. Oke, next. Regrets only means apakah regretful? Ya, yang C ya, people who cannot come to the event need to confirm, hanya yang tidak bisa datang. Alright, that's all. I do hope that it's clear. You can try to practice. Cara nulisnya bagaimana, cara jawabnya gimana untuk teman-teman yang mau ulangan atau bapak ibu guru yang pengen tahu inspirasi bagaimana cara nanti buat soal-soalnya bagaimana terkait ini, bisa diadaptasi atau diadopsi dari penjelasan saya tadi. Oke, jika teman-teman ingin tahu banyak hal tentang bahasa Inggris, don't forget to subscribe, like, comment, and then just check all of my work. Ya, insya Allah Miss akan update terus setiap 2 kali seminggu. Okay, thank you. See you. Bye bye.